musuh terbesar di dalam diri kita itu bukan hanya iblis. Musuh yang terbesar di dalam diri kita bukan hanya iblis. Iblis adalah musuh terbesar di luar dari diri kita, saudara. Yang itu juga bisa mengancam kita. Ya. Sedangkan musuh yang terbesar di dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Inilah yang juga harus kita pandang sebagai ancaman yang begitu membahayakan bagi diri kita, saudaraku. Bahwa musuh yang terbesar dalam diri kita itu diri kita sendiri. Ini merupakan ancaman yang begitu membahayakan bagi diri kita sendiri, saudara. Sebab di dalam diri kita itu ada monster. Di dalam diri kita ada monster yang benar-benar harus bisa kita kalahkan. Ini harus kita kalahkan. Atau yang kita harus taklukkan, saudara. Monster itu adalah keakuan kita. Monster di dalam diri kita itu adalah keakuan. Monster itu bisa bernama Bobby sendiri. Bisa bernama Lily bagi yang namanya Lily. Monster itu bisa si Agus bagi yang namanya Agus. Dan setiap masing-masing nama orang itu, saudara. Kita harus sadari bahwa semua manusia itu telah berdosa. Dan orang yang sudah jatuh dalam dosa, seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23, bahwa manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sebenarnya itu bukan hilang sama sekali, tapi kurang akan kemuliaan Allah, saudara. Kurang. Kurang di situ artinya tidak mencapai kepada kemuliaan Allah seperti apa yang Tuhan rancangan semula, saudara. Jadi semua manusia itulah telah berkeadaan menyimpang dari rencana Allah semula. Nah, ini yang harus kita pahami, saudara. Oleh karena manusia telah jatuh dalam dosa, manusia telah menyimpang, kurang akan kemuliaan Allah, berarti ini menyimpang dari rencana Allah semula. Hal ini yang harus benar-benar kita sudah memahami, kita sadar diri, saudara. Agar kita bisa melihat keberadaan diri kita di hadapan Allah secara benar, saudara. Keadaan menyimpang di sini, itulah yang disebut sebenarnya monster di dalam diri kita. Setiap orang yang sudah jatuh dalam dosa, ya, yang menyimpang dari rancangan Allah, itulah monster, saudara. Jadi, semua manusia itu dilahirkan oleh Adam, yang memiliki gambar dan rupa Adam. Jadi, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, mewariskan gambar Adam, bukan gambar Allah. Seperti yang ditulis dalam Kejadian 5 ayat 3. Jadi inilah faktanya, saudara. Karena Alkitab mengatakan demikian. Ya. Dari keturunan Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi bukan dilahirkan dari Allah itu sendiri. Dari gambar dan rupa Allah. Sebagaimana Adam pertama kali ya, diciptakan, dilahirkan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi karena Adam tidak taat, Adam ya, memberontak, Adam menyimpang sehingga berdosa. Sehingga keturunan Adam pun jadi berdosa. Ya. Dan orang yang berdosa, yang jatuh dalam dosa, kekurangan kemuliaan Allah, itu pasti menyimpan ya, monster di dalam dirinya. Ya. Tidak keliru kalau semua keturunan Adam itu dikatakan sebagai monster. Kalau kita bandingkan dengan maksud dari rencana Allah semula yang menjadikan manusia itu menurut gambar rupa Allah. Ya.
Wajah manusia yang tidak mencapai kemuliaan Allah adalah wajah yang menyimpang dari wajah yang dimaksud atau dikehendaki oleh Allah. Jadi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Nah, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, ini dimaksudkan ya untuk mengembalikan atau mengubah wajah itu, wajah yang sudah menyimpang itu, saudaraku. Itulah maksud dari tujuan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bukan hanya dipoles, atau bukan hanya didandani, atau di make up ya, wajahnya, tetapi diganti wajahnya. Ya. Wajah yang lahir dari Adam itu, yang sudah jatuh dalam dosa, ini diganti. Nah, tujuan keselamatan di dalam Tuhan Yesus untuk mengganti wajah ya manusia berdosa itu, saudara. Suatu hari ketika kita menghadap kepada Bapa di dalam surga, Ia hanya menginginkan atau menemukan wajah putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita. Ya. Jadi betapa pentingnya ya wajah ya seperti manusia yang berkenan di hadapan Allah, yang contoh atau role modelnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesus ketika dia menjadi manusia adalah manusia yang berkenan di hadapan Bapa, yang memiliki wajah manusia yang segambar dengan Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Dan itu harus ditemukan di dalam diri kita masing-masing. Ya. Hanya itulah standar dari kehidupan anak-anak Allah, yang suatu hari kita akan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah di surga. Ya, itulah standar dari kehidupan anak-anak Allah yang akan masuk surga, saudaraku. Hal ini berarti kita harus mematikan monster itu. Harus mematikan monster di dalam diri kita, saudara. Agar bisa lahirlah wajah ya dari manusia yang berkenan, yang seperti Kristus. Ya. Ini menjadi tujuan daripada kita mengikut Tuhan Yesus, harus sampai mematikan monster itu, saudara. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Kolose 3 ayat 5-10 tentang manusia lama di dalam diri kita. Itu harus dimatikan. Inilah perjuangan hidup orang Kristen untuk mengikut Tuhan. Tujuan kita untuk mematikan manusia lama, monster yang ada di dalam diri kita, dan ini tidak boleh berhenti ya. Proses ya penaklukan atau pembunuhan manusia lama kita ini tidak boleh berhenti. Ini menjadi target utama kita, harus terus mematikan sehingga matilah benar bahwa monster itu sudah mati di dalam diri kita. Keakuan kita itu, saudaraku. Nah, selama monster manusia lama yang di dalam diri kita ini masih berjaya, masih menguasai, masih mengontrol diri kita, maka seseorang tidak akan bisa ya. Seseorang tidak akan bisa memenuhi firman Tuhan yang dikatakan Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan mengatakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Ya. Harus sampai itu, saudara. Ya. Target, goal kita. Harus sampai kita bisa mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, sebab itu kita harus ya target tujuan hidup kita mematikan monster yang ada di dalam kita. Dan ini tidak sederhana. Ini perlu keseriusan. Ini perlu perjuangan yang konsisten terus-menerus. Ya, kita perjuangkan diri kita untuk mematikan manusia lama kita. Monster yang ada di dalam diri kita. Kalau tidak demikian, kita tidak sampai mencapai ya kehidupan pribadi Kristus di dalam diri kita. Dan kalau kita nanti mati atau dipanggil Tuhan, Allah tidak akan bisa menemukan ya, wajah atau gambar ya anak Allah di dalam hidup kita.
itu pasti nanti akan ditolak Tuhan. Tidak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi betapa pentingnya perjuangan hidup kita untuk mengikut Tuhan, untuk pastikan kita terus mematikan monster atau manusia lama dalam diri kita. Dengan serius, saudara. Ini berarti seseorang kalau belum sampai tahap bisa mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam diriku. Berarti seseorang itu belum bisa dikatakan sebagai pemenang. Ya. Ini berarti karya keselamatan dalam hidupnya juga belum terlaksana. Karya keselamatan yang Tuhan sediakan, ya, yaitu fasilitas keselamatan agar manusia, orang-orang yang percaya dan mengikut Tuhan, memperoleh pewujudan keselamatan, ya, di dalam setiap masing-masing pribadi itu harus terlaksana. Sebab itu kita mau nggak mau harus mematikan manusia lama kita. Kita harus mematikan, ya, monster di dalam diri kita. Ini sangat serius sekali, saudaraku. Ya. Dengan keadaan demikian berarti seseorang belum bisa dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ya. Tuhan tidak bisa memiliki diri kita kalau kita masih dikuasai oleh monster atau manusia lama di dalam diri kita. Tidak bisa, saudara. Karena kita memiliki kehendak bebas. Kita memiliki free will. Ya. Kita mau mengarahkan kemana hidup kita. Kita mau memilih kemana, kita mau mengikuti jalan. Kita mau mengikuti jalannya seperti jalan Kristus, di mana dalam segala hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan melalui seluruh perbuatan yang kita lakukan di dalam seluruh hidup kita, atau kita masih, ya, mau menguasai diri kita sendiri. Kalau demikian berarti Tuhan belum bisa memiliki diri kita. Kita belum bisa dimiliki Tuhan. Seseorang baru bisa dimiliki oleh Tuhan, ya, kalau dia sudah mematikan manusia lamanya. Baru Tuhan bisa miliki, baru Tuhan bisa didik, baru Tuhan bisa ajar, baru Tuhan bisa bentuk. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 14 ayat 33, tiap-tiap orang yang mau mengikut aku, ya, harus melepaskan segala milik, segala sesuatu, supaya bisa menjadi muridku. Baru bisa dimiliki Tuhan, baru bisa dididik, baru bisa diajar, baru bisa dibentuk, saudara. Tetapi kalau manusia lama, monster yang ada dalam diri kita, kita tidak perjuangkan untuk kita matikan, Tuhan tidak bisa menguasai kita. Tuhan tidak bisa memimpin hidup kita. Karena kita masih memegang manusia lama kita. Kita masih mempertahankan monster yang ada di dalam diri kita. Sungguh malang orang-orang Kristen yang merasa sudah selamat dan memiliki hak untuk masuk dalam kerajaan surga, dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, dan memerintah bersama dengan Tuhan, padahal dengan keadaan yang masih bermonster, paling-paling dia bisa hanya masuk menjadi anggota masyarakat. Tentu itu akan dihakimi juga melalui perbuatannya terhadap sesamanya. Apakah masih ada kejahatan? Kalau masih ada kejahatan, tidak bisa, saudara. Ukurannya juga tidak mudah untuk menjadi anggota masyarakat. Sebab untuk menjadi anggota masyarakat di dalam kerajaan surga, kita harus tidak boleh ada kejahatan sama sekali terhadap sesama. Ya. Dan itu dilihat dari perbuatannya. Itu pun belum tentu, sebab kenyataannya banyak orang Kristen masih kejam terhadap sesamanya. Masih kejam sesama terhadap pasangan hidupnya. Masih kejam terhadap anak-anaknya. Masih kejam, ya, terhadap orang lain. Belum juga masih pelit, masih ego, memikirkan diri sendiri. Bahkan hidup dalam pelanggaran secara moral umum, ya. Bagian orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang pasti akan masuk neraka, saudara. Nggak bisa diperkenankan walaupun hanya menjadi anggota masyarakat. Ya. Karena di surga itu tidak ada kejahatan.
Ingat, di surga nanti tidak ada kejahatan, tidak ada kenajisan, saudara. Harus bersih, saudara. Jadi kita juga tidak bisa menggampangkan bahwa masuk surga itu mudah. Ya. Hanya meyakini, hanya percaya dalam nalar, tetapi tidak melihat diri kita bahwa ada manusia lama yang belum kita selesaikan. Ada monster di dalam diri kita yang belum kita matikan, saudara. Walaupun mereka mengaku percaya dan bisa pergi ke gereja, aktif dalam pelayanan, bahkan bisa juga jadi pendeta, saudara. Tetapi tetap mereka pun akan ditolak ya dari hadapan Tuhan. Ya. Jadi tidak menjadi ukuran orang kalau sudah ke gereja pasti akan diterima. Orang sudah melayani pasti dia akan masuk surga. Tidak. Tuhan Yesus mengatakan Matius 7 ayat 21 sampai 23, saudaraku. Ya. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa, ya. Jadi walaupun kita sudah menjadi pelayan, menjadi pendeta, bahkan rajin ke gereja, tapi kalau tidak melakukan kehendak Bapa tidak bisa. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa mematikan, ya, membunuh monster di dalam diri kita. Nah, ini hal yang sangat penting, ya. Bagaimana kita bisa membunuh monster yang ada dalam diri kita, ya. Nah, untuk membunuh monster di dalam diri kita atau seseorang, dia harus menghidupkan kehidupan anak Allah di dalam dirinya dengan kebenaran firman Tuhan atau logos, ya. Dan selalu ada dalam proses pendewasaan yang intensif. Intensif artinya nggak boleh ada jeda sedikit pun berhenti. Dia harus terus berjalan. Intensif, terus-menerus, berkesinambungan. Ya. Artinya harus terus bertekun, ya, untuk masuk dalam proses pendewasaan itu. Ya. Jadi yang pertama, bahwa kita untuk bisa mematikan monster yang ada dalam diri kita harus menghidupkan kehidupan, ya, anak Allah di dalam diri kita dengan kebenaran firman Tuhan atau logos, ya. Ini mutlak. Tidak bisa kita bisa mematikan manusia lama, monster kita, tanpa kita menghidupkan kehidupan anak Allah di dalam diri kita dengan kebenaran. Artinya di sini bahwa kebenaran itu harus kita miliki dan kita hidupi dalam kehidupan kita melalui kita terus belajar tentang firman Tuhan, kebenaran, ya. Dan kedua, kita harus terus masuk dalam proses pendewasaan melalui peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami dalam hidup kita, baik itu peristiwa yang besar maupun kecil. Pasti selalu ada peristiwa hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita didewasakan. Pasti ada. Setiap hari. Dan kita harus masuk di situ. Supaya kita bisa diubahkan dan kita bisa benar-benar mematikan monster. Monster yang ada di dalam diri kita. Nah, kebalikan dari hal ini, kita tidak boleh memberi makan monster yang lama. Atau manusia yang lama kita tidak boleh beri makan lagi. Dengan berbagai hal seperti kita bergaul dengan orang yang tidak takut sama Tuhan. Kalau kita masih bergaul, kita masih toleransi dengan dunia, berteman dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, itu sama kita memberi makan manusia lama di dalam diri kita. Mengapa demikian? Karena kita akan termasuk atau terasup dengan suara dari dunia. Karena teman-teman kita, orang-orang yang tidak takut Tuhan, ya, mereka yang tidak sungguh-sungguh, ya, takut akan Tuhan, hidup untuk mencari Tuhan, pasti yang dibawa, ya, asupan atau suara dari dunia. Dan kalau kita masih, ya, bergaul dengan orang-orang seperti itu, saudaraku, itu sama kita memberi makan monster itu. Makanya tetap manusia lama kita itu terus hidup. Ya. Bergaul artinya terus-menerus. Ya, kita berteman kepada siapa saja, saudara. Saudara, kita tidak boleh salah perspektif dengan tentu kita harus bersosialisasi
bersosialisasi dengan setiap orang. Tetapi untuk bergaul, berteman, ya, memiliki teman yang dimana di situ ada percakapan-percakapan dan itu suara bisa masuk di dalam diri kita, ya, itu kita tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan kita bergaul dengan orang. Ya. Kita harus benar-benar, ya, mematikan itu tali ikatan pergaulan kita dengan sembarangan. Kita yang biasa mungkin saudara bisa berteman siapa saja, yang mudah untuk bersosialisasi dengan setiap orang, terus bisa gampang kita intim dengan teman walaupun dia baru kenal. Kita harus hati-hati, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan kita harus menjaga kekudusan kita seperti kekudusan yang dimiliki Allah. Kita harus kudus seperti Allah kudus. Jadi teman pun, pergaulan kita pun kita harus awas. Saudara jangan takut kehilangan teman. Saudara jangan takut tidak punya teman. Pasti kalau kita, ya, mau menjaga kekudusan, kita mau hidup di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan mengirimkan orang-orang atau teman yang sesuai sepadan dengan kita dalam kita bisa bertumbuh mengikut Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan teman yang itu tidak membuat kita bertumbuh. Ya. Jadi kita jangan takut. Tuhan pasti kirimkan teman yang sesuai dengan yang berpadanan dengan kita untuk memperoleh pertumbuhan. Tetapi kalau kita sembarangan berteman dengan siapa saja, itu kan membuat kita akan terbawa dengan dunia, saudara. Ya. Dengan mengkonsumsi bacaan-bacaan, kita membaca hal-hal yang tidak memiliki kebenaran di dalamnya, dengan tontonan-tontonan yang tidak membangun akan kesucian hidup, yang terus-menerus dalam kehidupan, kebiasaan hidup yang Tuhan tidak kehendaki. Ini bahaya, saudara. Memang orang ya tidak jadi jahat membunuh, tidak jadi jahat jadi rusak, tidak. Tetapi tidak bisa, ya, atau berjalan dengan kehendak Tuhan. Dia tidak akan pernah bertumbuh dalam kerohaniannya. Bisa jadi baik, ya, bisa menolong orang, ya, bisa memiliki positive thinking. Tetapi apakah dia memiliki kerohanian seperti yang dikehendaki Allah? Ya. Salah satu yang dapat membuat monster seseorang itu eksis adalah cinta uang. Ini, ya. Jadi salah satu yang dapat membuat monster manusia lama kita itu terus mengontrol, menguasai diri kita karena kita masih memiliki cinta akan uang. Cinta akan uang itu didasarkan pada nilai-nilai yang ada di dalam pikiran kita dan cita rasa yang terbangun. Ya. Ini, saudara. Nah, cirinya bagaimana? Cirinya kalau orang masih terikat atau masih dikuasai dengan percintaan dengan dunia, cirinya bahwa dia masih menganggap bahwa uang itu penting. Jadi kalau kita atau seseorang masih menganggap bahwa uang itu penting, itu ciri bahwa dia terikat dengan mammon, dengan percintaan uang. Saudara, yang kedua, ketika orang masih bisa dibahagiakan oleh uang. Jadi kalau ada uang, dia masih suka ada kekuatan. Dia merasa bahagia, dia merasa damai. Ya. Masih bisa dibahagiakan karena uang. Itu cirinya, orang yang terikat dengan percintaan uang. Bukannya saudara nggak boleh punya uang loh, ya. Tetapi hati kita ini tidak boleh, ya, disentuh, dibahagiakan oleh siapapun dan apapun. Hati dan pikiran kita, seluruh keberadaan kita, ini hanya bisa dikuasai, disenangkan, dibahagiakan oleh karena Tuhan, saudara. Dan ini tidak sederhana. Sederhana seperti kita bicara seperti ini, ya. Kita harus selalu periksa hati kita. Apakah hati kita masih bisa disenangkan, dibahagiakan oleh karena uang, atau hati kita masih menganggap bahwa uang itu penting? Ya tentu uang itu penting, ya. Kita harus
membayar bil, memerlukan. Tetapi apakah uang itu menjadi suatu yang penting? Nah, ini bahaya. Kalau hati kita menganggap uang itu penting, ya, penting bahwa kalau tanpa uang kita tidak bisa apa-apa, itu berarti masih terikat dengan percintaan akan uang, saudara. Nah, ini kita harus periksa diri. Karena inilah satu-satunya monster yang selalu eksis karena percintaan akan uang. Kita tidak akan bisa mematikan monster kita kalau kita masih menganggap uang itu penting. Tentu, kita harus bekerja cari uang untuk mencukupi. Tapi yang penting dalam hidup kita itu hanya Tuhan. Ada uang, ya, memiliki uang, ya, belum tentu dia memiliki Tuhan. Ya. Selain itu, selain uang, ya, hal yang masih membuat manusia lama kita atau monster di dalam diri kita itu terus berjalan atau eksis atau menguasai diri kita itu karena kekayaan. Ya. Kekayaan yang dapat membangun prestis, kehormatan. Untuk itu, ia harus memburu uang demi semua itu. Nah, Alkitab mengatakan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Itu akar dari segala kejahatan, saudara. Cinta uang, ya. Jadi yang kedua adalah karena kekayaan. Kekayaan ini bisa berupa materi, ya, bisa berupa fasilitas-fasilitas, ya, di dunia ini, ya. Kita anggap itulah menjadi kesenangan kita. Itulah menjadi kebahagiaan kita kalau kita memiliki fasilitas atau kita memiliki, ya, sarana-sarana. Bukannya saudara nggak boleh punya itu. Tetapi kalau itu menjadi kebahagiaan, membuat hatimu jadi senang, berarti saudara masih terikat dengan cinta uang. Kalau seseorang sudah terikat oleh cinta uang dan dirinya tidak mau melepaskan, maka hal itu bisa menjadi belenggu yang membuat dirinya tidak bisa mengerti firman. Tidak bisa mengerti firman Tuhan. Sehingga manusia atau monster yang lama itu terbentuk menjadi kuat. Iya, terbentuk menjadi kuat. Ya, dia bisa tetap tiap minggu datang ke gereja. Tetap masih bisa. Bahkan bisa melayani di dalam gereja. Atau mungkin jadi pendeta, berkhotbah, ya, memberitakan firman Tuhan. Tetapi sebenarnya, ya, hatinya, ya, itu terbelenggu dengan cinta uang. Nah, orang seperti ini tidak akan mengerti firman Tuhan yang benar. Dia bisa berkhotbah, dia bisa mengatakan tentang Tuhan, dia bisa bernyanyi, memuji Tuhan, tetapi dia sebenarnya tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang murni. Ya. Tidak akan mungkin, saudara. Karena Tuhan sudah sendiri mengatakan bahwa kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah, kamu juga tidak bisa mengabdi kepada Mamon. Kita harus pilih. Kita harus memilih, ya, mengabdi, ya, sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan, atau kita masih mau menduakan atau dengan dunia. Kita tidak bisa. Hidup ini adalah pengabdian, saudara. Hidup ini adalah pengabdian, ya, perjuangan. Nah, pertanyaannya, kalau kita memahami bahwa hidup ini pengabdian atau perjuangan, kita sedang mengabdi kepada siapa? Apakah kita mengabdi kepada Allah atau kita hanya mengabdi sebenarnya kepada dunia? Ya. Keadaan ini bisa sampai taraf di mana monster itu tidak bisa dimatikan lagi. Ya. Kalau kita tidak, ya, memfokuskan dan kita tidak mau, ya, mematikan percintaan uang, ya, kita tidak akan pernah bisa diubah lagi. Ya. Monster itu tidak akan pernah bisa mati, akan terus eksis dalam hidup kita sampai di liang kubur. Tetap, ya, monster itu masih hidup. Ya. Oleh sebab itu tidak ada pilihan lagi, tidak ada pilihan yang lain, saudara. Kalau kita hendak mau mematikan monster di dalam diri kita,
kita harus melepaskan diri kita dari belenggu percintaan akan uang. Karena Alkitab jelas mengatakan akar dari segala kejahatan, cinta uang. Jadi jangan anggap kalau uang itu dapat membahagiakan, kita senang, kita bisa beli ini, beli itu. Uang itu penting. Ya tentu uang itu penting. Tetapi kalau hati kita menganggap yang penting itu, uang itu masih sangat penting buat kita, kalau nggak ada uang kita akan mati. Nggak ada uang kita tidak bisa hidup. Nah, itu terikat. Ya. Yang terpenting atau kepentingan yang kita miliki dalam hidup ini hanya Tuhan. Hanya Tuhan, saudara. Ya. Hanya Tuhanlah kepentingan hidup kita. Yang sangat penting dalam hidup kita hanya Tuhan. Karena dari Dialah sumber segala kehidupan. Tanpa Tuhan, kita tidak akan memiliki kehidupan, saudara. Kehidupan yang ideal, seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Tentu kehidupan ini kehidupan yang sempurna. Bukan kehidupan seperti dunia. Ya. Kehidupan yang sempurna. Jadi saudaraku, hal ini bisa dilakukan setiap individu kalau memang sungguh-sungguh untuk berniat untuk itu. Tuhan menghendaki kita yang melepaskan diri dengan niat yang kuat. Nah, kita bangkitkan diri di dalam diri kita masing-masing, ya. Seperti yang ditulis dalam Lukas 14:33, Ibrani 12 ayat 1. Kita harus melepaskan segala milik, ya. Artinya tidak ada keinginan apapun di dalam hati diri kita, dalam hidup kita selain Tuhan. Itu kita bisa melepaskan monster itu, saudara. Tentu ini butuh waktu dan proses yang intensif terus-menerus. Ketika seseorang melepaskan keterikatannya dengan uang atau dengan harta dunia, maka Tuhan akan membuka jalan untuk melepaskannya dari semua unsur spirit atau gairah yang membangun dan mengokohkan monster di dalam dirinya. Baru Tuhan bisa. Seperti yang tadi dari awal saya katakan, kalau kita masih mengenggam manusia lama kita, Tuhan tidak bisa menguasai hidup kita, saudaraku. Tuhan tidak bisa mengatur, memimpin hidup kita, karena kita masih menggenggam, kita masih mempertahankan manusia lama dalam diri kita. Makanya manusia lama kita ini benar-benar harus kita tinggalkan. Dan dengan, ya, tentu tidak memiliki hasrat apapun dalam hati kita, terlebih lagi uang atau harta. Ya. Uang atau harta. Baru di situ gairah atau spirit Tuhan akan hidup. Ya. Spirit anak Allah itu akan bertumbuh di dalam diri kita. Keinginan, hasrat, kehendak kita itu akan tumbuh hanya untuk melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Inilah tujuan Tuhan memberikan keselamatan di dalam diri kita. Jadi tujuan keselamatan dalam diri kita bukan hanya kita diampuni dosa-dosa kita, lalu kita bisa dihindarkan dari neraka, nanti kalau mati masuk surga. Ini sesat, saudaraku. Itu sesat. Tapi tujuan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, agar kita bisa melepaskan segala keterikatan kita dengan uang dan harta, dan membuka jalan, ya, untuk Tuhan hidup di dalam diri kita, menguasai hidup kita. Tanpa ada melepaskan keterikatan kita dengan uang atau harta, ya, yang menjadi nilai tinggi, kita tidak akan pernah memiliki gairah anak Allah. Kita tidak akan bisa hidup di dalam hadirat Tuhan yang benar. Kita tidak bisa hidup di dalam kehendak Tuhan yang benar. Karena kita masih memiliki gairah anak dunia, manusia lama dalam diri kita. Dengan demikian, saudaraku, proses mematikan manusia lama ini dapat bisa berlangsung kalau seseorang, ya, benar-benar dia mau melepaskan segala hasrat, percintaan uang dan harta, fasilitas hidup di bumi. Bukan saudara tidak boleh punya semua, tapi kalau kita masih
terikat dengan hal-hal itu, ya, kita tidak akan bisa mematikan monster lama. Kalau seseorang masih terikat dengan uang, harta, kekayaan dunia, dan tidak bersedia untuk melepaskan, maka Tuhan tidak bisa melepaskannya. Tuhan tidak dapat menolong orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa ditolong Tuhan kalau kita tidak bisa menolong diri kita sendiri? Kita harus bisa menolong, menyelamatkan diri kita, baru Tuhan bisa. Tuhan tidak dapat membunuh monster itu tanpa respon dari kita sendiri, dari manusia itu sendiri. Harus ada respon, harus ada perjuangan, harus ada geliat yang sungguh-sungguh. Aku ingin mematikan manusia lamaku. Aku ingin mematikan monster. Aku ingin melepaskan keterikatanku dengan uang, dengan harta, dengan fasilitas dunia. Kalau tidak, sampai mati, monster itu akan selalu ada. Dan kita tidak akan bisa masuk surga. Dan pada akhirnya, saudara, memang bahwa kematian dari monster di dalam diri kita adalah kerjasama antara setiap masing-masing individu dengan Roh Kudus yang menuntunnya kepada seluruh kebenaran. Jadi nggak bisa hanya dari pihak Allah saja, tetapi juga harus dari pihak kita. Makanya harus ada respon yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi ini adalah kerjasama antara diri kita dengan merespon, bukan jasa, tapi ini respon bentuk kita. Karena yang bisa merubah itu Tuhan melalui Roh Kudus. Ya. Tetapi bukannya dengan sulapan. Tuhan itu bukan penyulap. Ya. Tapi Tuhan itu pencipta. Dan untuk merubah manusia lama kita, keterikatan, kita harus ada respon yang serius. Ada respon yang sungguh-sungguh. Aku mau melepaskan segala hasrat, kesenangan dunia, supaya monster yang lama itu bisa mati. Sehingga kita benar-benar bisa melahirkan, menghidupkan spirit gairah anak Allah di dalam hidup kita. Saudaraku, ini juga saya masih dalam perjuangan, saudara. Saya bukan orang yang sudah sempurna. Itu sebabnya Tuhan memberikan waktu kita 70-80 tahun, harus benar-benar mematikan manusia lama kita. Ya. Semua pikiran-pikiran dari manusia lama, cara berpikir dari dunia yang menjadi itu monster di dalam diri kita, itu semua harus dimatikan. Makanya seperti saya katakan tadi, jalan satu-satunya untuk mematikan monster di dalam diri kita, kita harus terus belajar kebenaran, firman. Karena dari firman itulah kita menghidupkan kebenaran itu. Dari logos firman Allah yang menyucikan. Dan selalu kita masuk dalam proses pendewasaan melalui peristiwa-peristiwa hidup itu, saudara. Ya, mari kita berjuang di sini, saudara. Dengan kita berjuang untuk bekerja sama dengan Roh Kudus, melepaskan segala keterikatan kita dengan percintaan dunia, dengan fasilitas, dengan uang, Tentu saudara juga tidak akan jadi miskin, bukan jadi miskin. Bukan berarti melepaskan percintaan dunia, saudara, percintaan dengan uang, saudara, kita langsung jadi miskin, jadi nggak punya uang, nggak boleh punya uang. Salah, bukan begitu. Maksud saya bukan itu, saudaraku. Artinya hati kita ini tidak boleh disenangkan oleh apapun dan siapapun. Itu. Hati kita tidak boleh disenangkan atau dibahagiakan oleh apapun. Kalaupun ada duit, puji Tuhan. Nggak ada duit juga, puji Tuhan. Ya. Dan jangan menganggap kalau ada uang, bahwa uang itu penting. Bukannya nggak boleh, tetap kita harus berjuang mencari uang. Tetapi kalau kita menganggap bahwa uang itu penting di dalam pikiran kita, itu ikatan. Itu ikatan. Kita bekerja. Kita bekerja. Cari uang sebanyak mungkin. Tetapi jangan menganggap bahwa uang itu penting dalam hidup kita. Nah, ini saudara harus memahami bagi saudara yang sudah dewasa,
ya, mengerti akan kebenaran ini, ya, karena ini yang akan menyelamatkan kita, saudaraku, ya, karena ini yang menyelamatkan kita, karena kita tidak akan bisa masuk surga kalau kita masih menganggap uang itu penting. Uang itu membuat kita bahagia, senang kalau ada uang. Ya, tentu kita banyak bil, kita harus berjuang, ya, kita untuk memenuhi semua itu. Tapi yang lebih dari semua kepentingan kita adalah kita harus benar-benar bagaimana Tuhan itu hidup di dalam diri kita. Ada Tuhan di dalam diri. Disitulah kekuatan kita. Disitulah kita bisa mematikan monster kita. Di situ kita bisa mematikan manusia lama. Dan itu harus tiap hari di dalam kehidupan kita, bukan hanya waktu di dalam gereja ada Tuhan, dalam persekutuan doa ada Tuhan. Selalu dalam hidup kita, kita menganggap bahwa Tuhanlah yang penting dalam hidup kita. Agar supaya manusia lama kita matikan. Dan itu bisa, sebab itu Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam diri kita untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Ya, kita dimampukan. Makanya perjuangan kita untuk mematikan manusia lama supaya Tuhan yang hidup di dalam hidup kita, saudara. Berjuang di sini. Ini menjadi satu-satunya agenda dalam hidup kita, saudaraku. Perjuangan kita agar kita bisa berkenan di mata Tuhan. Ya, agar kita bisa dilayakkan masuk dalam kerajaan surga. Karena Tuhan sudah hidup di dalam diri kita. Ya, selamat berjuang, ya, selamat mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya bisa bagikan, pesan Tuhan buat kita semua pada doa malam hari ini. Mari saudara, kita akan berpisah dan kita akan selesaikan ibadah doa malam ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pesan firman-Mu bagi kami. Kami diingatkan lagi untuk mematikan manusia lama kami, itu yang bertentangan dengan kehendak Allah, untuk kami benar-benar, ya, mengosongkan diri kami, Bapa. Bapa, tolong kami, tolong setiap anak-anak-Mu, tolong setiap jemaat-Mu, ya, yang benar-benar mau berjuang